ya. Nah, kemudian apalagi dampaknya bagi perusahaan? Bisa juga kalian sampaikan di situ dampak keuangan, ya. Kadang itu kan kita perusahaan itu enggan ya, kayak ada kasus lain tuh di Ford kalau nggak salah ya. Dia bilang gini, coba mobil udah celaka nih satu, dia bilang yang celaka ya uang ganti rugi yang mesti dibayarin ke keluarga yang celaka itu masih lebih kecil daripada harus nge-recall mobil coba. Jadi kan secara bisnis etik ibaratnya manusia ini udah nggak ada nilainya gitu ya. Ibaratnya gini, ya doain aja deh pas kamu pakai nggak apa-apa. Kalau kamu kenapa-napa kita ganti. Nah itu kan bukan bisnis etik yang bagus dong ya. Nah jadi kita harus kalau kita pakai sisi keuangan dari sisi nge-recall uangnya banyak gitu, itu kan langsung yang nggak benar pasti akan menolak ya. Aduh keluar uang, aduh apa sekarang salesnya udah ketekan, masih ketekan lagi. Jadi kita angkatnya itu ke going concern perusahaan ya, ke jangka panjangnya. Karena dia akan lebih mengena dalam arti kalau kita bangkrut kita mau kerja di mana gitu kan. Berapa keluarga yang terdampak? Oke, karyawan katakan cuma 100, tapi satu orang itu punya 4 anggota keluarga misalnya ya sama dia maksudnya istri dan anak 2. Itu udah berapa yang kena gitu ya. Jadi yang berikutnya bisa kalian ingatkan adalah bagaimana dampaknya terhadap keuangan? Artinya nilai saham pasti turun, ya. Stock value turun, nggak ada yang mau beli ya orang itu udah membahayakan produknya ya. Jadi itu dari sisi keuangan. Kemudian kita lihat lagi dari sisi hukum, ya. Berarti kita udah ada image dong dari si pemerintah dalam arti regulation dan law ini kita breaking the rule ya, breaking the law secara kesehatan ya, secara peraturan standar keamanan produk atau kita SMI kayak gitu ya. Nah, itu juga. Jadi intinya kita bahas di sini adalah yang belum kalian angkat ya, yang lain udah benar yang kalian angkat. Kalian bahas tentang rusaknya reputasi gitu ya. Perusahaan di masa yang akan datang itu akan lebih sulit memperbaiki kepercayaan publik, kepercayaan stakeholder ya, daripada cuma kita ajak dia ayo bayar ganti rugi perusahaannya gitu ya. Nah, kita ingatkan itu supaya apa? Supaya benar-benar dia nggak abai lagi kalau dia memproduksi mainan ya. Benar tadi Stefani bilang QC-nya ditingkatin ya, itu semua benar ya, tapi kita singgung dulu dari sisi kemanusiaan keuangannya sebelum ke masalah kemanusiaan ya. Jadi loss of reputation ya, hilang reputasi itu lebih mahal daripada ganti rugi gitu ya, daripada mesti melakukan ganti rugi gitu ya. Oke, yang nomor 2, if the CEO didn't pay attention, what would you do? Apa yang mau kamu lakukan? Apa? Siapa mau coba? Anggota kelompok yang lain dari kelompok Gajil, silakan. Topan mau coba? Ya, Bu. Nomor 2-nya jawabannya apa, Topan? Kalau berdasarkan kelompok saya sih, jika CEO tidak memperhatikan, maka kami dan tim akan menjelaskan dampak apa saja yang terjadi ke depan itu, seperti adanya penurunan saham yang kayak tadi dijelasin gitu, Bu. Kemungkinan akan lebih parah daripada tahun yang 2006 lalu, di mana jelaskan di kasus bahwa saat itu harga saham Brands turun sekitar $27 menjadi $20,30 karena kejadian seorang anak yang menelan magnet dan tersebut kan. Lalu tinggal selanjutnya jika masih mengabaikan peraturan yang berlaku dari si CPSC-nya itu, maka kami akan mengumpulkan dukungan dari eksekutif perusahaan yang lain yang sepemikiran dengan kami untuk sama-sama melakukan produk recall gitu, Bu, terhadap produk mainan yang berbahaya di pasarannya itu, supaya itu sih agar keselamatan dan keamanan daripada customer bisa terjamin serta mematuhi peraturan dari CPSC-nya gitu, Bu. Terjamin dengan apa tadi yang belakang nggak kedengeran, Topan? Terjamin keselamatannya, Bu, dan mematuhi peraturan dari CPSC. Ya, oke. Jadi poin nomor 2 apa yang akan kamu lakukan gitu kan ya?
Ya pertama pasti kalau kita punya media rapat direksi gitu ya, kita lakukan rapat direksi ya. Rapat direksi kita lakukan dulu, kita perkuat dulu di antara tim kita langkah-langkahnya mau seperti apa. Jadi jangan sampai pemegang saham atau komisaris sudah melakukan keputusan ya, misalnya memberhentikan CEO gitu ya. Padahal kita tahu ternyata yang salah bukan CEO misalnya. Jadi yang kita lakukan pertama adalah mencari akar masalahnya ya. Mencari akar masalahnya di mana kesalahannya supaya nggak terulang intinya ya. Nah jadi nanti kalau dapat soal seperti ini lagi, pokoknya yang jawaban kalian tuh udah keren ya, udah untuk kalian yang baru belajar 2 minggu etika itu udah bagus. Tapi perlu dilengkapi dengan kedepannya, terus supaya nggak terulang lagi gimana. Jadi kalian tuh masih berfokus ke masalah ini nyelesainnya gimana gitu ya, lapor sini atau apa gitu, nggak apa-apa. Tapi tambahin supaya nggak terulang. Nah kalian jadi harus nambahin di poin nomor 2 itu adalah lakukan rapat, kemudian kita melakukan analisa ya, melakukan analisa proses produksi apa nih yang mesti kita perbaiki ya, supaya kedepannya nggak terjadi seperti itu lagi ya. Nah, kemudian kalau CEO-nya tetap nggak ngaruh, ya berarti kita maksudnya nggak peduli gitu ya. Udahlah, yang kena cuma 1 orang kok, 1 anak, walaupun di belakang kita tahu makin banyak anak yang kena ya. Kalau kita narik coba ya di recall produk kita, terekam dulu ya, terjadi suatu masa yang mainan kita diambil semua. Intinya nggak mau, nah baru kita naik ke atas ya, naik ke komisaris karena yang bisa mengangkat dan memberhentikan itu adalah antara lain ya komisaris atau pemegang saham melalui RUPS gitu kan, disampaikan kesalahannya apa direksinya. Nah itu kita harus naik ke level yang di atas. Jadi yang what would you do gitu kan ya, kalau tetap nggak mau pay attention, nggak mau merhatiin masukan kita, kita naik ke regulator atau otoritas lebih tinggi di perusahaan kita ya. Bagaimana nih, apakah perlu diganti CEO-nya gitu kan, perlu semuanya diganti sampai di bawah-bawahnya. Nah itu kita minta masukan dari atas ya. Makanya kalau sekarang kita tahu ya, nggak main-main sekarang. Dulu ya coba produk Cina main masuk ya, kamu bisa beli piring lucu-lucu, beli gelas lucu-lucu, kamu nggak pernah lihat kan, itu sebenarnya untuk makanan bukan catnya gitu kan. Terus dia ada label SNI-nya enggak gitu. Jadi kadang saya sama anak saya nih yang sama-sama udah remaja kayak kalian, suka dalam tanda kutip berantemnya tuh di hal-hal gitu ya, masuk ke mana misalnya ke Scoop atau kemana lah ya, toko-toko itu, terus lucu nih gelasnya, tumblernya gitu kan. Pasti saya bilang lihat bawahnya dulu, itu beneran food grade nggak gitu ya. Ada kodenya aman nggak buat kita. Kalau kamu lihat ya yang lucu-lucu itu bawahnya polos, nggak ada tanda buat food grade segala macam. Nah, mungkin dampaknya nggak langsung kayak magnetic toys ini ya, yang amit-amit bisa lepas. Tapi jangka panjang itu resiko kanker mengintai kalian, gitu ya. Sama halnya dengan kalian beli minuman deh, minuman warnanya sama, rasanya sama, flavornya sama, misalnya matcha gitu ya. Ada harga 20, ada harga 15, ada yang 2000 ya. Nah, dilihat dulu tuh ya, ada nggak keamanannya, produk apa. Nah, karena begitu perusahaan ini ya seperti yang digambarkan di mega brands yang udah terkenal ini aja, cuek aja gitu ya. Jadi itu tadi ya, kalian coba sampaikan, cari penyebabnya apa, di mana titik lemahnya supaya nggak kejadian lagi, abis itu laporin kalau dia tetap nggak perhatian ya. Oke, terus nomor 3, harus nggak sih si PSI ini punya powers ya untuk deal? Udah, ini jawabannya benar semua. Harus, karena seperti ada yang nyontoin juga ya, kayak kita di sini ada BP POM gitu. Nah, itu harus di bawah lembaga seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah harus ada juga yang mengawasi badan tersebut gitu ya. Seperti kalau kita bahas audit dulu, kita kan kantor akuntan publik gitu, kita kan keluar hasilnya adalah opini gitu kan ya. Nah yang jadi masalah mana setelah keluar opini Enron bangkrut gitu kan ya, WorldCom nggak ketahuan, Xerox juga nggak ketahuan, atau nggak usah jauh-jauh di dunia deh, Jiwasraya nggak ketahuan gitu ya. Nah di mana nih peran si akuntan? Nah inilah ya yang kita sebut dengan regulator di atasnya lagi ya. Di kita itu, di Indonesia itu, Menteri Keuangan yang bisa memeriksa, menginvestigasi si kantor akuntan. Dia berhak
untuk melakukan punishment sampai dengan pembekuan izin akuntannya. Nah, itu harus jalan gitu ya di atasnya. Oke, poin ini ada yang bertanya pertanyaan yang ini? Nah, kalau enggak yang where were the accountants ya. Intinya apa sih cerita ini? Monica. Kalau ditunjuk-tunjuk nggak stres kan? Jangan stres ya buat nambahin nilai. Karena kan kadang ada anak pemalu nih nggak mau jawab ya. Jadi ntar nggak dapat nilai. Jadi misalnya Stefani nih ternyata pendiam. Tadi pas ditanya, oh ya ternyata jawabannya panjang gitu, nilainya bagus ya. Oke, Monica ada nggak? Ada, Bu. Sip. Mon, ceritanya apa sih? Tentang si Norm yang mau jadi akuntan tapi dia masih ragu gitu, Bu. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi dalam akuntan. Gitu ya. Dia jadi nggak mau jadi akuntan gitu ya. Oke. Terus jawaban pertanyaannya gimana, Monica? Kamu mau ngasih tahu dia apa? Monica. Ya, Bu. Kamu gimana jawaban kelompok kamu apa? Yang What would you tell Norm gitu kan? Apa yang mau kamu omongin ke Norm? Bu, bentar. Itu kita Norm nggak boleh ragu untuk jadi akuntan dan harus berpegang teguh pada kode etik akuntansi, Bu. Oke. Gitu ya. Oke, thank you Monica. Sekarang siapa nih yang bentar ya, saya lihat yang belum ada nilainya deh. Dinda kelompok mana? Oh, Dinda kelompok Monica ya. Dinda mau nambahin? Dinda Nur Aziza ada? Oh, ada tuh. Mau nambahin, Nak? Ya, saya jawabannya lebih sama Bu kayak Monica. Sama ya. Si STEM itu harus bilang sama buat jangan ragu untuk jadi akuntan, berpegang sama etika akuntansi dan nggak melanggar norma-norma yang udah diterapkan. Oke. Jadi yang berjalan itu bisa dibenarkan. Oke, gitu ya. Sip. Coba kalau gitu siapa? Krisna ada nggak? Krisna nih PA-nya PA saya, jadi saya apa? Mana Krisna? Nggak ada dia. Mufid ada nggak? Ada, Bu. Oke. Fit, kamu nulis apa di kelompokmu? Nulis kasus yang ini, Bu. Kamu bilang ke Norm apa tuh biar dia nggak ragu jadi akuntan? Ini, Bu. Bilang, apa ya bidang dibilang, Bu? Apa yang kamu kasih tahu ke Norm kan supaya dia nggak galau gitu? Bilang ke akuntan-akuntan untuk melakukan praktek-praktek yang dimukakannya, lalu akuntan yang mengikuti kode etik atau etika profesi akuntansi. Oke, good ya. Nah ini juga sama, jawabannya udah benar semua, nggak ada jawaban kamu nggak ada yang salah, cuma belum lengkap ya. Jadi disampaikan apa dulu? Kamu, saya lupa ada nggak ya kelompok yang nulis gini? Kayaknya nggak ada deh. Bilang bahwa profesi akuntan itu kan juga ada pelatihan, udah gitu ada assessment, ada apa namanya uji kompetensi. Jadi kayak saya dulu di Deloitte ya. Pada saat kita low season, artinya setelah selesai laporan audit di Mei gitu ya, atau Juni kalau ada yang terlambat, itu kan Juli, Agustus, September, Oktober tuh kita gabut dalam tanda kutip ya, pulang tenggo, paling interim di klien, tapi nggak lembur-lembur gitu ya. Itu saatnya kalau dulu bercandanya saatnya menikmati matahari terbenam, karena biasanya kita pulang setelah matahari terbenam gitu ya, nggak ngeliat matahari terbenam. Nah, jadi kita bilang di masa itu tuh ya Deloitte sama KAP lain itu pasti ngadain pelatihan ya, ngadain pelatihan terus ngadain assessment. Jadi kayak junior bisa naik nggak ke semi senior. Kalau dulu pas saya masuk levelnya kayak gitu, junior, semi senior, senior, assistant supervisor gitu ya. Nah bisa naik nggak ke situ. Nah
Kalau enggak kan berarti kita belum mampu. Jadi tenang aja, bilang ke norm ya. Kalau kita dirasa belum mampu, pasti kita nggak dikasih tanggung jawab lebih gitu. Supaya kita nggak melakukan kesalahan karena ketidakpahaman kita. Jadi ada tadi ya pelatihan, ada assessment. Kemudian kalian bilang juga bahwa akun itu kan akuntan eksternal ya, supaya kita ngauditnya nggak salah. Sebaliknya di akuntan internal pun gitu ya, juga ada pengaman-pengaman, yaitu yang kita tahu bagaimana supaya tidak terjadi fraud ya. Kalian tahu belajar di audit kemarin ada mulai dari fraud triangle ya, mungkin skripsinya ada yang fraud diamond, ada yang fraud pentagon. Nah itu kan komponen-komponen yang bisa melakukan fraud. Nah itu dulu diminimalisir ya, artinya sistem pengendalian internalnya harus baik. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau kasus tuh udah hampir pasti keluar di UTS dan UAS. Jadi cara jawabnya nanti habis ini kita masuk chapter ethical decision making minggu depan ya, setelah tanggal 28 itu. Nah itu ada cara jawabnya, jadi siapa dulu yang melakukan gitu ya, motif dia apa gitu, terus keuntungan dia dari kesalahan itu apa. Jadi itu cara kita menjawab secara etis ya, jadi kronologisnya kita cari dulu. Terus kalau dia lakukan kesalahan itu emang keuntungan buat dia apa gitu ya, apakah ada keuntungan pribadi. Nah nanti jawabnya seperti itu. Kalau sekarang juga kita lihat dulu kasusnya, kemudian Anda lihat juga jangka panjang, jangka menengah, dan broader view-nya yang lebih luas gitu apa. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut ya sebentar. Dikit kok materi, nggak sebanyak yang kemarin. Kita mau masuk chapter, jadi seharusnya minggu ini tuh bahas kasus ya, bahas kasus yang makanya saya kasih tugas ke kalian. Kasusnya nanti juga ada di slide yang ini, apa yang mau kita bahas, yaitu yang beken-beken sekarang di Indonesia maupun di dunia, financial scandal ya. Itu kita kasih jeda, kan minggu depan libur ya, berarti kita kasih jeda minggu depannya itu full presentasi dari kalian untuk kasus-kasus itu ya. Oke. Oke. Sekarang saya mau bahas tentang chapter 2. Yang udah punya bukunya tolong dibuka ya. Ethics and Governance Scandals. Oke. Sumbernya masih sama ya. Nah, kita lihat di sini. Ethics dan Governance Scandal. Jadi kita kan udah tahu ya tadi di 2 minggu sebelumnya. Kita udah tahu apa sih teori-teori etika ya. Kemudian apa sih yang mendasari timbulnya kok orang sekarang tiba-tiba pengen semuanya lebih bisa dipercaya gitu kan. Bahwa ada kasus tadi kebangkrutan Enron, Arthur Andersen sebagai Big Five ya. Jadi dulu zaman saya lulus kuliah itu masih Big Five. Teman saya banyak yang kerja di Arthur Andersen. Dan memang Arthur Andersen, to be honest, itu ngerekrutnya kok cepet banget gitu ya, prosesnya, tahapan-tahapannya gitu. Dan saya sampai mikir, apa lebih gampang tesnya ya daripada saya gitu di Deloitte. Jadi teman saya udah pada kerja, yang di AA duluan yang kerja ya, yang di Arthur Andersen, baru ke Deloitte, ke KPMG itu hampir sama selesai tesnya. Nah, jadi dasarnya kan itu kita udah tahu ya, kebutuhan akan ethics dan tata kelola. Nah sekarang kita mau sadarkan kalian nih ya, bahwa nggak main-main loh ancaman terhadap governance skandal ini ya. Nah coba sekarang kita lihat, Anda sebagai bagian nanti dari perusahaan, itu punya 2 kewajiban at least. Ya, selain harus berintegritas dan lain-lain ya. Harus jujur, trustworthiness yang kemarin tuh iya, reliability udah itu nggak usah diomongin deh. Tapi selain itu kamu juga diminta 2 hal, yaitu harus berperilaku ya sesuai dengan hukum dan peraturan. Nah, yang kedua kamu harus mematuhi, adhere ya, sama obey itu sama. Kamu harus mematuhi standar etika dan tata kelola. Ya, nah. Sebaliknya, itu kita ya sebagai pelaksana, corporate personnel, artinya termasuk CEO dan COO karena kita sebagai pelaksana. Sebaliknya di atas kita itu CBOD atau CEO tadi punya tugas tambahan, yaitu memantau ya dan mensupervisi bagaimana pelaksanaan tata kelola di bawahnya. Oke.
Nah, jadi alasannya apa? Karena governance expectation-nya sekarang sudah lebih ketat. Ya, ini purpose dari chapter ini adalah kalian akan menjalankan sikap seperti ini. Nah, karena harapannya seperti itu, cuma 2 kesannya ya. Cuma 2, tapi itu tiap hari ada aja peraturan yang harus kita refer kan. Lagi ngomongin mau nerbitin saham, ada pasar modal. Mau ngomong pinjam di bank, ada ketentuan dari BI. Nah, itu kan semua ada. Nah, jadi specific behavior-nya harus diimprove. Ya. Publik udah tahu BOD itu kadang mentingin profit aja. Ya, nggak mentingin etika gitu ya. Dia sebel di situ kan publik. Nah, jadi spesifik behavior personalnya harus diperbaiki. Kemudian public tolerance terhadap kesalahan itu udah turun ya. Kemudian pengamat-pengamat lain seperti pembuat regulasi, lawmaker, professional director dan lain-lain itu pengen dia bisa mempercayai ya, ada rasa confidence terhadap tata kelola di suatu perusahaan. Kita lihat sebelum tahun 70-an sampai tahun 70-an. Ya. Di buku kalian buka, ada Great Depression. Ya. Semua ada resesi ekonomi global. Ya. Sehingga apa? Manipulasi, inflasi, window dressing, laporan keuangan meningkat. Karena perekonomian lagi nggak sehat. Nah, jadi investor ini nggak tahu ini benar nggak sih angka yang dilaporin. Ya. Nah, apa dampak dari resesi ekonomi ini? Udah pasti. Kamu mau invest di mana aja salah. Pasar modal hancur, ya. Mau wirausaha nggak ada lapangan, mau bekerja nggak ada lapangan pekerjaan. Mau wirausaha nggak semudah itu mendapatkan daya beli. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah mulai timbul ya adanya peraturan-peraturan dari pemerintah untuk menegakkan tata kelola. Tetapi lihat paling bawah ya. Tapi itu tidak memadai untuk menghentikan kerakusan, greedy ya. Menghentikan kerakusan dan konflik kepentingan dari manajemen dan investor. Tuh ya, gelap gulita di zaman itu ibaratnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke 1970-1980. Mulai deh ada isu-isu lingkungan. Ya, aktivis lingkungan mulai bilang pentingnya menjaga lingkungan sebuah perusahaan ya. Perusahaan itu wajib. Coba dong kamu, siapa yang asalnya dari Kalimantan ada nggak? Atau dari daerah tambang? Orang tuanya. Saya pertama kali lulus, pertama kali perjalanan dinas gitu ya. Antara lain harus mendarat di Kalimantan dan Sumatera yang banyak tambangnya. Itu saya bengong, saya ngeliatin dari atas ya. Saya SD belajar hutan Kalimantan katanya paling bagus ya. Khatulistiwa yang menurunkan suhunya itu hutan Kalimantan. Saya lihat dari atas putih semua. Ya. Tambang itu jahat, jadi merusak. Nah, si environmentalis ini minta, ayo dong dibikin aturannya bahwa perusahaan tambang harus mengembalikan lingkungan atau restorasi lingkungan ke kondisi semula. Ya, jadi di sini di nomor 2-nya ini dibilang BOD Executive Manager ditekan ya bahwa kalau kamu merusak lingkungan maka secara nggak langsung kamu merusak reputasimu dan pasti merusak profitmu, gitu ya. Nah, mulailah timbul stakeholders teori dari Freeman. Nah, modern era ya 1990 ke sekarang mulai muncul. Ada indeks lingkungan, CSR ya, itu ada tuh. Mahasiswa saya 2 tahun lalu skripsinya itu, aduh mabok, poinnya banyak banget ya, beneran. Jadi mesti lihat ada ini, ada banyak poinnya ya. Tentu anaknya tekun, jadi dapat A dia pas ujian sidang. Nah, jadi kita mau melihat nih due diligence kepatuhan ya terhadap isu lingkungan. Nah, selain isu lingkungan, mulai deh timbul keinginan untuk memperbaiki tata kelola. Ya, di mana antara lain mendorong dan melindungi whistleblowers. Ya. Nanti makanya saya bilang nanti ada tugas ya. Nah, ini kamu harus tahu siapa whistleblower-nya. Terus gimana
respon perusahaan terhadap whistleblower itu, nanti kamu akan lihat internal auditornya udah nyampein ya, dicuekin, ternyata benar bangkrut. Nah, itu internal audit yang benar. Yang minggu lalu saya contohin kan, yang Senin kemarin saya bilang, jangan sampai internal audit itu dipilih orang yang apa? Orang yang diem, yang nggak bisa kerja, dibuang jadi internal audit. Nanti kamu bisa buktikan omongan saya pas kamu kerja. Ya. Jadi tergantung perusahaannya, mau bagus, dia pilih yang kritis. Ya, aktivis ya. Selama ini kalau direksi ngomong apa, kasih masukan yang konstruktif ya, bukan demo di luar pabrik kayak gitu ya. Saya juga pernah jadi bagian dari perusahaan, jadi saya ngeliat yang kayak gitu, kan tinggal datang loh gitu ya, tinggal datang, sampaikan keluhannya. Jadi kadang kayak ditunggangin gitu ya, pengen populer dengan kelihatan di media gitu. Padahal mah kita mau aja diajak ngomong, ayo duduk gitu. Nah, jadi kita harus mendorong dan memprotek whistleblowers. Ya, jangan sampai Anda juga baca berita kan? Baca deh, ada kasus ibu-ibu ya. Dia melaporkan dugaan penyelewengan oleh kadus apa kades, lupa lah saya. Dia jadi tersangka. Berarti governance-nya belum memprotek whistleblower. Belum dipapain loh, kecuali udah diperiksa ya, di pengadilan diperiksa, baru deh ketahuan. Oh, ibu ini ternyata juga ya yang ikutan korupsi. Boleh, ini belum, baru ngelaporin aja dia udah jadi tersangka. Nah, makanya harus encourage and protect whistleblower. Ya. Yang kedua, Anda baca nggak beberapa bulan lalu? Saya tanya dulu, ada nggak di antara kalian yang nggak pengen iPhone? Ada nggak? Ki, pengen iPhone nggak Ki? Kalau untuk pengen iPhone nggak sih kalau ngeliat iklan iPhone, teman-teman pakai iPhone? Kalau untuk gaya hidup sih pengen, Bu. Cuman Ya kalau kan? untuk kualitas enggak. Iya, betul. Hanya sekadar ikut-ikutan ya Ki, gitu Iya, kan? Ibu. Betul ya. Nah, kamu pernah baca nggak iPhone di Cina kalau nggak salah? Tahu nggak buruhnya? Aduh, saya sampai pengen nangis bacanya. Kamar mesnya nggak ada, toiletnya nggak ada. Jadi buang BAB sembarangan. Atau ada toilet nggak ada pintunya. Sorry, bukan nggak ada pintu, nggak ada airnya. Kan nggak bisa disiram ya. Dan itu di ruang kamar mereka hirup, coba bayangin. Cari aja perlakuan iPhone China terhadap buruhnya. Gimana mau improve health and safety? Karena mereka menganggap bahwa buruh SDM itu expense, bukan aset. Ya, coba catat, camkan omongan saya ya. Nanti pada saat kamu jadi direktur ya, keuangan, diinget-inget. Kalau ada yang bilang, Pak, boleh naik bonus nggak? Boleh ditambah nggak bonusnya? Jangan buru-buru. Nggak ngurangin profit. Jangan ya. Itu berarti Anda melihat dari sisi jangka pendek. Laba perusahaan saat ini. Akibatnya apa? Employee-nya happy nggak kalau nggak dapat bonus? Nggak happy. Kalau nggak happy, kerjanya serius apa asal-asalan? Asal-asalan. Atau malah dikit-dikit nyari lowongan kerja. Capek loh, udah keluar, masuk lagi, kamu mesti bimbing lagi, ya kan? Berapa tuh waktunya itu? Nggak pernah diukur, ya. Yang nggak bener itu akan senang kalau orangnya keluar. Misalnya Lucky nih, udah senior, ya. Lucky, banyak protes. Udahlah, cariin aja kesalahannya aja biar dia keluar. Ganti deh sama misalnya siapa nih? Steven, ya. Steven anak baru nih, gajinya masih lebih rendah dari Lucky. Kita hemat. Nah, berarti kamu sebagai direktur keuangan, kamu nggak menjalankan health and safety, ya. Jalan keliling, ya. Ada mes, Pak, baru dibangun. Ini fotonya, jangan percaya, datengin. Bener nggak kayak gitu mesnya? Ya, layak nggak? Jangan-jangan di foto 1, tapi aslinya kamarnya 10, 9 lainnya nggak kayak gitu. Ya, jangan. Ya, kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa kamu selalu menjalankan bisnis dengan fair. Nggak nyurangin orang lain dong, ya.
Coba kamu misalnya minta diskon ya, udah mepet masih minta mepet lagi, masih di bawahnya lagi, masih minta di bawahnya lagi. Begitu nggak dikasih diskon, kamu ngambek. Yang bill sebelumnya, tagihan sebelumnya dari perusahaan itu nggak mau kamu bayar. Ya, jadi misalnya kamu udah beli sekian kali sebelumnya sama produk itu, sama perusahaan itu. Terus yang satu di berikutnya kamu minta diskon. Pak, yang beli sekarang diskon ya? Nggak bisa Bu, ini udah mepet. Nah. Udah kamu kejar sampai kamu tahu padahal ya harga wajarnya itu memang di atas itu gitu loh. Jadi harusnya memang nggak ada diskon lagi. Dah terus kamu bilang ke bawahan kamu, kalau dia nggak ngasih diskon nggak usah dibayar. Yang kemarin enak aja. Loh, ya enak aja siapa? Ya, jangan seperti itu. Jangan, kalau di agama saya jangan zolim. Ya, urusan bisnis ya pastiin aja di perjanjiannya. Kamu mau harganya mepet misalnya ya, ya sebelum bikin perjanjian kerjasama dibaca, kamu ngedraft bener-bener yang kamu mau. Kalau dia udah sepakat di harga yang walaupun mepet dia sepakat, baru kita jalanin. Jangan udah sepakat di harga itu udah dijalanin kamu minta diturunin. Nggak boleh. Ya, saya udah cerita belum ya? Saya pernah kerja di lembaga pendidikan. Saya jadi COO waktu itu. Ya, berarti tim saya guru kan ya sama kepala sekolah. Saya di yayasannya. Udah nih, udah dikasih sama bendahara yayasannya, bonusnya ngitungnya gini ya. Dah saya ikutin. Jadi dari target segala macam ya, penerimaan, nggak pernah nggak masuk gitu gitulah. Udah saya ikutin. Dah saya paparin. Tiba-tiba dia bilang, jangan kayak gini Bu, masih kegedean. Ya, kok kegedean? Ya pas bikin hitungan ini mikir nggak gitu ya? Mikir dong. Jadi kan saya udah telanjur sosialisasiin ke guru dan karyawan setahun itu bahwa harus begini supaya nanti dapat bonus begini gitu kan. Dah saya turutin nih sekali. Ya, saya kecilin. Ikut mau dia. Dah saya presentasi lagi kan. Udah nih Pak, jadi 80%. Terus dia bilang lagi, masih kegedean. Saya nggak mau ACC. Marah saya. Nggak bisa gitu Pak, saya udah ngomong. Bapak kalau mau begini, Bapak berubahnya untuk tahun depan. Ya, nggak bisa Bapak berubah untuk yang ke belakang yang kita udah sepakatin bersama. Dah saya minta mundur. Dah Pak, berarti Bapak cari aja ya CEO yang baru. Saya mau mundur aja. Ya, itu dari orang tua murid, dari guru nge-WA-in saya kan bilang jangan keluar, sampai direktur utama yayasannya nyamperin saya di ruangan besoknya sampai 2 kali, jangan mundur. Saya bilang gini, ini tata kelolanya gimana? Saya bilang ya, kita tanggung jawab tuh bukan profit loh ke atasan, kita tanggung jawabnya ke guru happy, ngajarnya enak, muridnya banyak gitu. Kalau dia nggak happy, di kelas marah-marah, bonus nggak dapet, mana ada yang mau daftar? Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya keluar. Sebelum keluar di perpisahan, direktur keuangannya minta maaf di depan umum. Jadi saya sengaja nggak ngundang dia ya, saya males. Maaf ya ceritanya agak melantur, tapi saya pikir adalah hubungan sama governance. Saya nggak ngundang, sampai staf saya bilang, Bu, Pak ini mau ikut, Ibu kasih nggak? Ya udah deh, sebagai muslim kan nggak boleh yang untuk silaturahmi. Udah, ya udah terserah kalau mau ikut bapaknya. Dah, terus dikasih kesempatan dong siapa yang mau bicara kesan pesan. Saya nggak ngasih kesempatan dia ya, males soalnya ya. Tiba-tiba bapaknya ngomong, Bu Dewi saya mau ngomong. Dia minta maaf. Maaf ya Bu, ini salah saya yang bikin Ibu keluar. Gitu. Jadi pada saat nanti kamu di posisi saya, please berani speak up. Ya, nggak akan ada perubahan kalau nggak ada yang mulai. Ya, jadi coba beneran terapin tata kelola yang baik. Gitu ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi konflik of interest. Jangan punya kepentingan ya. Misalnya, kamu kerja di perusahaan TBK. Ya. Harga sahamnya kamu invest. Terus begitu mau ngeluarin laporan keuangan posisinya rugi, kamu takut dong nanti harga saham kamu turun. Jadi kamu mikirin gimana ya supaya laporan keuangan saya jadi profit karena kamu punya kepentingan di situ. Atau pada saat kamu jadi auditor ya, nggak boleh kamu menjadi konsultan sekaligus jadi auditor tuh nggak boleh. Karena apa? Konsultan itu kan menyusun laporan keuangan kan. Kamu menyusun sesuatu pada saat yang akan datang kamu ngaudit coba. Kira-kira kenapa ya nggak boleh? Coba saya pengen dengar pendapat kalian deh. Daniel, kenapa kok konsultan nggak boleh orang yang sama dengan tim yang mengaudit? Daniel nggak ada. Ada nggak Daniel? Oh, ada. Kenapa Daniel?
Daniel, 3, 2, 1, ya. Iya, Bu. Kenapa? Saya nanya apa, Daniel? Kenapa kalau misalkan buat Ya, Daniel. Yo, kamu PA saya juga kan? Ayo. Ayo, bantu saya bisa kasih kamu nilai A. Ya, dengan cara serius. Udah saya warning dari awal ya. Serius. 1:30 siapa sih yang nggak pengen leyeh-leyeh ya? Pengen dong leyeh-leyeh. Nanti kamu rasakan pada saat bekerja. Apa yang semua dosen mau bilang itu kamu bener deh ngerasainnya pas kerja. Kalau sekarang pasti, ya ribet banget sih tunjukin satu-satu, suruh jawab gitu ya. Nah gimana kalau kamu dengerinnya di kafe apa bisa masuk? Atau sambil main Mobile Legends apa bisa masuk? Nggak bisa ya. Sambil nonton Netflix apa bisa? Ya. Oke. Diulang sama Hana. Pertanyaan saya apa ya Hana? Ya Bu, kenapa konsultan nggak boleh sekalian jadi auditor? Pintar. Kalau menurut saya karena nanti nggak ada pemisahan tugas Bu. Oke, jadi gimana tuh? Karena nggak ada pemisahan tugas jadi gimana Hana? Pintar. Jadi kan dia kan kalau misalkan dia sebagai auditor juga, masa dia yang nyusun laporan keuangan, dia juga yang audit Bu. Akibatnya apa? Kalau itu sampai terjadi? Bisa dimanipulasi Bu. Satu dimanipulasi, yang lebih pentingnya lagi apa? Kalau kamu nemu salah, kamu yang bikin kan, kamu juga yang meriksa ya Han? Kira-kira gimana? Kamu bakal ngaku nggak ke klien bahwa itu salah? Enggak Bu. Enggak ya, itu betul ya. Jadi pintar Hana. Jadi kenapa nggak boleh konsultan yang nyusun juga orang yang sama dengan orang melakukan audit? Karena nanti begitu kamu nemu salah, aduh kok saya salah kemarin gitu kan ya. Udah dibayar lagi sama perusahaan, udah disetujuin laporan keuangan yang saya susun, udah disampaikan secara internal bahwa ini akan dipakai sebagai dasar ngaudit. Ya salah, udah deh nggak usah bilang. Semoga auditornya nggak lihat, kan saya juga auditornya. Semoga manajer saya juga nggak ngeliat, gitu ya. Nggak usah saya ceritain deh, kayak gitu ya. Berarti Anda belum melaksanakan yang tadi, ya. Kamu punya conflict of interest berarti. Thank you Hana. Ya. Nah, ini tadi harus juga punya reasonable employment practices. Oke, ya. Sekarang ethics environment. Ya, jadi intinya adalah ini, nanti kamu baca aja di buku ada ya. Jadi intinya ada kesadaran yang meningkat ya untuk memperbaiki tata kelola, kemudian adanya support dari stakeholders, adanya juga support untuk mempertahankan reputasi perusahaan. Di saat bersamaan skandal ini terjadi semua. Labor manipulation, Enron, Madoff ya, Madoff itu yang Ponzi scheme ya. Jadi gini loh, saya bikin dulu juga rame ya koperasi namanya koperasi Pandawa. Misalnya saya bikin koperasi Pandawa namanya. Nah kalau kamu nyetor ke saya sekian gitu ya, saya balikin lagi nanti ke kamu 3 bulan lagi sekian dengan bunga yang nggak masuk akal, dengan investasi apapun yang nggak masuk akal. Itu uangnya kok bisa Bu dibayarin dari mana? Dari anggota berikutnya yang kamu rekrut. Jadi dia kayak piramida ya, kayak piramida yang di atas tuh minta dari bawah, bawah minta bawahnya lagi terus. Nah, itu yang dipakai buat ngebalikin ke atasnya. Lama-lama stuck dong. Ya. Pada saat pertambahannya nggak cukup dan operasionalnya nggak tercapai returnnya, itu akan menimbulkan masalah. Ya. Oke, nah kemudian muncullah nih peraturan-peraturan yang diharapkan. Kemudian diminta untuk mengakses resiko. Ya. Nah, ini adalah contoh isu-isu lingkungan. Pencemaran. Ya. Limbah di laut ya. Exxon waktu itu kena kasus. Gender ya, gender tuh kadang juga pengaruh loh. Cewek kerjanya lebih lambat, lebih kecil aja gajinya. Cewek ada cuti hamilnya, ada cuti melahirkannya, sama cuti haid. Nah, itu nggak boleh, harus fair wages-nya ya. Nah, ini contoh. Atau mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, ini kamu udah tahu lah kalau saya nyari contoh begini ya. Nah, ini tadi mulai dari resesi ekonomi, ya, kemudian kebangkitan isu lingkungan,
terus ya. Ini nanti kamu pelajari. Oke. Ini contoh fraudnya. Nanti kamu juga bisa baca di buku. Ini yang tadi saya bilang Ponzi scheme ya. Ada labor, ada segala macam ini. Nanti kita pilih yang paling besar dampaknya. Itu yang akan jadi pokok permasalahan. Nah, saya pengen kamu lebih membumi. Ini saya kasih gambaran. Nanti tugas kamu cari lebih lengkap untuk 2 minggu lagi ya. Jiwasraya ya. Jiwasraya nggak ada yang nggak tahu dia nama perusahaan asuransi tertua. Ya, tanya ibumu, tanya kakek nenekmu, pasti tahu Jiwasraya. Ya, itu merugi dan karena dia BUMN, negara itu rugi 13,7 triliun. Kenapa bisa rugi? Karena direksinya nyalurin uang premi kalian ya. Asuransi itu kan nama iurannya premi ya. Misalnya Anggita ikut asuransi kan bayar premi tuh ya. Nah, uang-uang itu kan harusnya dikelola di suatu produk investasi yang aman supaya pada saat Anggita ngajuin klaim gitu ya, bisa bayar. Nah, ini enggak, ditanamlah di saham perusahaan yang enggak jelas. Melanggar Permenkeu dan banyak lagi ya. Ini makanya saya bilang saya cuma ngasih sedikit ya supaya kamu cari. Emang nggak diawasin, Bu? Kan ada Permenkeu-nya. Nah, kamu ntar yang cari tahu. Kenapa bisa ada financial scandal 13,7 triliun dan negara ini baru sadar setelah segini triliun gitu ya. Nanti kita bahas kasusnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah 3 pilar sejahtera food. Ya. Kalau tadi Jiwasraya secara sengaja membahayakan investasi, ya, uang pihak ketiga ke hal-hal yang tidak menjanjikan dan tidak sesuai dengan kaidah, kalau direksi yang ini, dia lakukan pencatatan fiktif. Dengan cara apa? Dengan cara dia catat penjualan, seakan-akan tuh penjualan kredit. Ya, penjualan kredit jurnalnya apa sih, Raihan Ramadan? Nggak ada ya, Rehan? Oke, penjualan kredit jurnalnya apa ya, Krisna? Ya, apa ya, Bu. jurnalnya? Halo. Jurnalnya apa? Penjualan kredit ya, Bu? Sales pada akun receivable. Coba dipikir, udah bener belum? Sales saldo normalnya apa? Debit apa kredit? Kredit, Bu. Maaf, kebalik, Bu. Iya ya. Jadi AR pada sales ya, Krisna? Iya, Bu. Nah, oke. Jadi nanti kalau kamu jadi auditor, ya, permainannya itu adalah mencatat sales fiktif. Dengan cara dicatatnya sebagai AR pada sales. Loh, emang nggak ketahuan, Bu? Ketahuan, tapi nanti. Contoh, kamu dikejar target kayak saya nyontohin di kelas ini pada kelas audit ya. Kamu dikejar target nih. Pokoknya nggak mau tahu, sales harus naik 10% dari tahun lalu, misalnya gitu ya. Udah dong, kamu bingung kan? Udah tanggal 29 Desember. Aduh, nyari penjualan di mana lagi nih? Udah deh, bikin fiktif kayak si direksi Aisyah ini. Dia bikin 6 perusahaan, seakan-akan dia perusahaan pihak ketiga, padahal isinya dia juga perusahaannya. Jadi beneran niat bikin kop surat, ya, bikin alamat. Nah, dicatatlah seakan-akan ada penjualan ke 6 PT ini. Padahal ya nggak ada. Supaya apa? Naik dong salesnya, AR pada sales. Ketahuannya kapan? Nanti begitu piutangnya ini mau ditagih, gitu kan? Jadi nggak tertagih dong, orang nggak ada. Dan itu kejadian waktu saya jadi auditor. Di suatu sore,
Tiba-tiba semua partner ngumpul, rapat. Ada apa nih? Jarang-jarang partner pada ngumpul sore-sore. Ya, terus dengar-dengar dari, itu saya masih junior tuh, jadi ngelihat para bos datang gitu dengan terburu-buru gitu kan. Waduh, ada apa nih gitu ya. Jadi ternyata gini, kamu kan nanti jadi junior auditor ya kalau jadi di KP ya. Kamu di antara lain suruh kirim konfirmasi. Ya, udah belajar dong di audit. Kirim konfirmasi, piutang dong, Krisna gitu misalnya ya. Dah, kamu minta dong datanya sama klien kamu. Pak, mana daftar piutangnya? Terus kamu pilihin ya. Sekarang pakai software. Kepilihlah misalnya PT 3 pilar ini. Di situ tertulis angkanya 1 miliar misalnya. Kirim dong sama kamu ya. Nah, kesalahan si staff junior waktu itu yang bikin partner pada datang ya, adalah ternyata dia titipkan surat konfirmasi itu, dia nggak ngirim langsung. Jadi harusnya itu kirim langsung, nak. Pakai pos. Namanya juga anak zaman now sama old mirip-mirip ya. Aduh, ke kantor pos, Bu, panas. Ya, males titip aja sama OB-nya klien. Dia ke kantor pos kok, Bu. Itu beneran loh, jangan kamu ulangi ya kesalahan yang udah saya ceritain ini. Titip sama OB. Akibatnya apa? Diambil sama direksi atau staf keuangan yang tahu bahwa itu piutang fiktif. Sini mana titipannya si auditor? Saya aja yang ngirimin. OB kan nggak tahu, kasih dong. Ya, udah sini Pak, saya aja ngeposin. Tahu nggak gimana caranya? Dia kirim, zaman saya dulu masih zaman fax ya. Dia kirim seakan-akan dari tempat lain. Masuk fax ke kantor auditor. Atau dikirim lagi pakai pos ke kantor auditor. Isinya jawaban konfirmasi yang jumlahnya adalah benar. Ya, padahal dia yang nulis, dia yang balas. Ketahuannya gimana? Begitu dilihat cap pos yang ada di perangko. Loh, PT ini bukannya di sini. Gitu ya. Kok kirimnya dari kantor pos ini? Terus fiktif lainnya juga gitu loh. PT ini katanya di Jalan Wijaya Kebayoran Baru misalnya. Loh, kok nomor teleponnya kepala 8 itu kan Jakarta Timur. Nah, jadi saya waktu itu pertama kali dapat balasan surat konfirmasi, saya bingung sama atasan saya yang saya bilang cum laude UI itu. Wih, jangan dibuang amplopnya. Jadiin kertas kerja. Hah? Ngapain, Tin? Bukannya jawabannya doang, namanya Christine ya. Kan jawabannya doang aja, Tin, udah cocok gitu ya. Dasar kita dulu udah belajar dan ada lupanya juga gitu kan. Simpen gitu. Terus baru setelah ada kasus itu dia bilang, wih, lu buka deh kertas kerja. Nih, kenapa gue minta lu kumpulin ini? Karena lu mesti cekin, ini bener nggak ya ada surat dari tempat yang sama dengan yang terdaftar. Bener nggak ada fax yang sama? Gitu ya, itu yang dilakukan 3 pilar, bikin fiktif. Gak tahu juga kau apa kabarnya itu auditor ya, kok bisa nggak ketangkep. Oke, saya minta diceritain ulang dong yang saya ceritain barusan ya, biar nggak saya doang yang cerita ya. Coba diceritain ulang dong sama Dinda Arliani. Ngomong apa tadi saya barusan ya, Win? Din. Dinda. Jadi ada yang mau ngirim surat konfirmasi gitu Bu ke suatu perusahaan, tapi dia nggak ngirim langsung, dia malah nyuruh orang lain. Akhirnya di tengah jalan si orang itu ngelakuin kecurangan Bu. Caranya? Apa namanya? Dia malah balasan konfirmasinya diambil sama bosnya terus direkayasa gitu Bu. Seakan-akan dibalas sama PT-nya gitu ya. Iya. Pinter, Dinda, saya tambahin nilainya. Gitu ya. Jadi kecurangan yang kedua kayak gitu. Kemudian Anda lihat yang ketiga, Asabri. Asabri ini korupsi terbesar di Indonesia. 23,7 triliun, bayangin. Nyebelin kan? Coba kalau buat ngebangun, udah jadi apa aja tuh buat bayar utang negara. Udah lunas berapa tuh, berapa persen gitu kan?
Dan yang melakukan tuh coba kamu lihat ya, nomor 1, 2, 3 yang lakuin siapa? Pimpinan. Nggak ada tuh junior, staff gitu ya. Nggak ada. Jadi itu tadi yang penting tuh tata kelola, karena ngeri banget deh kalau jadi pimpinan yang nggak amanah ya. Sama, dia ngambil investasi ilegal. Dan sama kalau tadi ngambilnya dari pensiun, dari asuransi, premi ini dari pensiun, coba bayangin. Terpas pensiun dapat apa? Orang-orang yang nitipin yang udah dipotong gajinya buat pensiun. Tega ya? Nah, sampai seumur hidup kamu nanti pensiun, sampai ibaratnya menutup mata ya, saya nggak mau dengar alumni TSM ada yang kena kasus begini. Ya, makanya saya juga bilang ke anak-anak saya, anak kandung maksudnya ya, kita tuh nggak penting kaya harta, yang penting kaya hati. Itu dari mereka TK tuh udah apa omongan saya. Ya, jadi kalau kita mau cepet ngelihat ke atas, ya harus punya ini. Teman udah pakai HP ini, teman udah naik mobil ini. Itu godaan setan tuh banyak, ya. Udahlah, emang ketahuan belum tentu kan? Coba aja kita cheating dulu. Kalau ketahuan ya udah kita jalanin, bilang aja nggak sengaja. Nggak boleh ya. Promise to yourself dulu deh. Jangan to me ya, sama ke orang tua kamu. Nih, saya ambil sumbernya di belakang ya, dari ACVA, dari Asosiasi Certified Fraud Examiner. Ya. Korupsi di Indonesia 2000, lupa nulis tahun saya, 2018 kalau nggak salah ya. Itu bayangin, 373 miliar. Belum sama kasus ini, belum ada Jiwasraya sama Asabri. Dan sebagian besar ya terjadinya adalah karena penyalahgunaan aset dan fraud. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus Enron. Saya kasih gambaran garis besarnya, nanti kamu cari ya. Enron itu kayaknya semua subjek mata kuliah tuh ngebahas yang berkaitan ya, audit. Sekarang kita EPA. Kalian mungkin juga udah tahu bahwa intinya adalah mereka menggelembungkan revenue dan menyembunyikan debt. Atau gini deh, saya kasih kesempatan kalian. Siapa tahu ada yang udah hafal nih kasus Enron ya, mau jawab. Saya mau kasih nilai 5, coba. Ini saya ganti dulu slide-nya ya. Oke, gimana sih kasus Enron itu? Ada yang udah tahu, udah ingat? Udah? Belum nih? Lupa ya? Coba diingat-ingat. Atau browsing dulu boleh. Baca browsing kan boleh. Coba. Lupa? Oke. Jadi gini ya. Mahasiswaku yang ganteng dan cantik-cantik. Jadi Enron itu menggelembungkan pendapatan. Ditinggi-tinggikan. Dan dia bikin perusahaan fiktif. Jumlahnya ribuan. Kacau ya. Tujuannya apa? Nyembunyiin utang supaya laporan keuangan Enronnya bagus. Nah, gimana cara dia ngelembungin pendapatan? Kamu pasti udah diajarin dong, kapan kita boleh mengakui pendapatan. Ya, bukan pada saat uang diterima. Ya, itu masih kita uang muka loh, ya. Jadi kita harus akuinya itu sebenarnya bukan penjualan kredit ya. Ini jadi misalnya kayak kamu mau melakukan pengiriman produk barang jasa gitu ya. Kalau penjualan kredit, barangnya kan udah kamu transfer. Uangnya belum diterima, boleh itu penjualan kredit. Kalau ini kamu belum ngasih. Si Enron ini kan perusahaan energi. Dia belum ngasih energi yang seharusnya dia deliver. Tapi kliennya udah ngasih uang muka. Harusnya nggak boleh sebagai pendapatan.
Jadi dia setiap cash yang diterima malah dia catat sebagai pendapatan. Tinggi dong otomatis. Padahal dia belum ngasih apa-apa, belum ada keluar COGS segala itu belum gitu. Ya. Jadi kan semu dong profitnya. Udah revenue-nya fiktif, profitnya juga semu. Dan dia bikin ini entity jadi orang Indonesia saya, entities yang dengan tujuan khusus untuk menyembunyikan utang. Ya. Semua pencatatannya ini dilakukan oleh atasannya si Enron. Sehingga nggak bisa bayar kewajiban. Akhirnya bangkrut. Harga saham turun, revenue turun, 10.000 karyawan di PHK. Arthur Andersen-nya sebagai auditor bubar, makanya nggak ada Big Five, adanya Big Four sampai sekarang. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya ini bersama-sama, ya, berjamaah ibaratnya. Bahwa mereka merestui Enron itu bertransaksi di, kayak tadi, surat berharga yang volatile, yang high risk. Dan tadi yang saya bilang nggak boleh ya punya saham ya dalam jumlah besar yang membuat kita kepikiran kalau harga sahamnya turun. Nah, di Enron boleh. Sehingga ada konflik kepentingan. Dan nggak mencatat material liabilities. Sehingga kegagalan Enron adalah kegagalan BOD dalam melakukan pengawasan. Dia lalai. Itu ya. Nah, itu kesalahan Enron. Sekarang kesalahan Arthur Andersen tadi yang kita bahas, yang udah dijawab tadi sama siapa tuh, Dinda apa Hana, yang bilang nggak boleh Bu auditing sama consulting bareng, masa nge-review kerjaan sendiri, kalau saya salah saya nggak usah bilang. Nah itu yang dilakukan Arthur Andersen. Jadi culture Arthur Andersen saat itu adalah dia fokus juga ngasih ke jasa non audit, ya. Terus benar-benar neken audit cost. Jadi dulu saya juga bingung, teman saya kalau kita kan suka pengen ya makan siang bareng gitu. Lu lagi ngaudit klien mana? Yang di Arthur Andersen. Kalau pas sama-sama di sini makan bareng yuk gitu. Ya itu saya suka nanya berapa orang di situ. Saya udah tahu lah size kliennya seberapa gitu. Cuma gue berdua. Sementara saya di Deloitte berlima, berenam gitu kan, karena harus lapor langsung gitu ke atasan saat itu. Nah, jadi dia mau minimalkan cost. Jadi sedikit tim auditnya yang turun. Ya. Parahnya lagi, partner-partner di Arthur Andersen ini boleh melanggar peraturan. QC-nya lewat aja semua. Contoh di bawahnya tuh. Partner in charge itu kan yang tanda tangan di laporan keuangan ya. Itu bisa-bisanya loh mengabaikan email dari QC-nya Arthur Andersen. Dan bawahnya dong ya. Di-remove. Kayak kamu lagi bete sama mantan pacar misalnya ya, blok dulu gitu ya. Nggak usah temenan dulu hapus nomor HP-nya biar nggak inget misalnya gitu ya. Ini aturan Andersen juga begitu. Yang ngasih masukan siapa, yang ditendang siapa. Nah akhirnya Andersen juga divonis bersalah sehingga dibubarkan. Oke ya, jadi kita fokus. SOX itu apa ya singkatannya? Ada yang bisa bantu saya? Sarbanes-Oxley, Bu. Oke, itu siapa dan siapa? NIM berapa? Irfan, Bu. 94. Berapa belakangnya, Van? 94. Oke, tadi satu lagi siapa? Yudhistira, Bu. Oke, Yudis. Nah, jadi Sarbanes-Oxley Act ini fokus ke 3 area ya. Bahwa harus ada tanggung jawab dari manajemen. Selain bertanggung jawab apa? Jangan punya kepentingan keuangan. Ya, bebas dari conflict of interest. Oke. Terus ngapain lagi yang ketiga? Kamu juga harus mengawal internal audit kamu, audit komite kamu, komite audit kamu ya. Supaya bisa tadi menjadi diprotek ya untuk menjadi whistleblower. Nah, SOX ini dibuat oleh Dewan Pengawas Akuntan Publik di Amerika atau kita kenal dengan PCAOB.
Ya, jadi didirikan memang untuk mengawasi praktek audit. Nah, tadi yang sebelumnya ini kan perannya ya. Menjelaskan peran, apa yang nggak boleh, kemudian tanggung jawabnya apa aja. Nah, sehingga kalau diturunkan, ya, semua ini akan membuat tata kelola menjadi lebih kuat. Transparansi menjadi lebih baik. Dan audit komite bisa menjalankan tugasnya sebagai key governance control. Nanti ya kalau ngambil skripsi, lagi baca-baca annual report, coba deh sesekali iseng lihat profil komite audit. Saham perusahaan yang biasa aja, lihat deh, saya pernah nemu, kalau nggak salah nih ya, komite auditnya itu lulusan sekretaris, apa sastra gitu. Ya. Nggak ada tuh saya cariin gitu ya, dia kan harus ngasih profil ya. Oh, udah lulus kali ya, fraud examiner atau certified internal auditor, enggak. Ya, jangan. Lebih baik kamu dibawelin sama internal audit, sama komite audit, daripada perusahaanmu kolaps, ya kan? Kamu selama ini dilaporin yang baik-baik saja, oke deh, bukan direktur utama atau board of director yang main, manajer misalnya. Saya percaya banget sama Bu Dewi misalnya ya, saya udah kenal lama dari dia baru lulus kuliah, nggak bakal dia begini, salah. Jangan pernah mempertaruhkan kepercayaanmu ya dengan cara kamu tempatkan dia di sistem yang lemah. Yang terus jujur ada ya, bukan berarti orang yang begitu pasti habis itu nggak jujur. Jangan, makanya saya pakai kata jangan mempertaruhkan. Taruhan kan bisa benar bisa salah ya. Jangan. Ya udah sih, internal audit kan tugasnya mengaudit. Ya udah suruh kasih laporan, kamu dengerin. Ya. Coba nanti deh alamin. Semoga nggak terjadi di perusahaan tempat kamu bekerja. Kalau terjadi, move, pindah. Mumpung masih muda. Kalau udah 35, 40, jangan pindah-pindah lagi kecuali memang bagus banget ya lompatannya. Misalnya dari perusahaan TBK jadi TBK. Kalau cuma gaji doang, jangan deh. Ya, kalau udah 40 deh ya, udah deh antang aja deh. Makanya cari yang benar perusahaannya. Nah, ini adalah 7 Signs of Ethical Collapse, ada di buku kamu. Pertama apa? Tadi direksi nekenin sales tercapai, target sales tercapai, efisiensi, biaya tercapai. Itu aja yang diomongin tiap rapat. Yang di bawahnya bingung dong ya. Lagi pandemi gini, ditargetin asuransi naik 10%, bayangin. Makan aja susah, ada yang mikirin mau ikut asuransi nggak? Nggak ada. Mobil yang tadi di asuransi, ya udah nggak usah sih, bismillah lah sisanya. Karena udah kalah sama kebutuhan lain, anak yang tadinya nggak butuh laptop jadi butuh laptop, anak ketiga misalnya gitu kan, nggak punya HP tadinya jadi beli HP. Nah, kalau udah pressure to meet goals, hati-hati, itu sign ethical collapse yang pertama. Sign ethical collapse yang kedua, kalau nggak ada open culture, dibungkam. Nggak ada acara coffee morning buat ngobrol-ngobrol, atau ada tapi begitu mau ngobrol langsung diambil alih, nggak ditanggapin ya. Itu artinya dia nggak open mind, tidak terbuka terhadap kritik. Itu yang kedua. Ya, 7 Signs of Ethical Collapse yang kedua. Yang ketiga, kalau CEO-nya ini selalu dikelilingi orang-orang yang yes man. Always agree. Dan yang selalu veter, menyenangkan. Misalnya, apa saya gini aja ya? Oh iya Bu, bagus Bu, bagus. Apa saya beli di perusahaan ini aja ya, sahamnya ya. Nanti kan siapa tahu kita dapat voucher istimewa atau apa gitu ya. Iya Bu, iya bagus tuh. Pokoknya nyenengin aja kamu. Padahal kamu tahu salah. Itu 7 sign yang ketiga. The third sign ya. Yang keempat apa? Board of Director-nya ini lemah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ingat loh, direktur itu diamanahi mengelola uang yang bukan uang pribadi. Uang perusahaan dan uang pihak ketiga. Contohnya kalau kamu ngutang, ya kan? Atau nerbitin obligasi. Itu kan pihak ketiga. Uang nasabah bank kan, yang bank yang ngasih utangan ke kamu. Terus kamu pakai yang harusnya buat beli barang investasi, kamu pakai buat beli mobil direksi misalnya. Aduh, baik-baik aja ya, daripada nanti kesangkut-sangkut, mendingan kamu pindah.
Jangan bilang gini ya, Bu Dewi ini ngajarin kita jadi lemah. No ya, saya ngajarin kamu supaya aman. Ya, supaya kamu nggak di ke belakang tuh, kan kamu nanti junior nih, senior, asisten. Nah, kamu ketempuan atau kebagian pahitnya gitu ya dari semua ini, jangan. Nah, yang kelima. Yang kelima tuh artinya apa ya? Gantian siapa ya? Naura. Yang kelima tuh artinya apa sih, Naura? Yang keenam bersiap, Abdillah. Keenam artinya apa ya, Abdillah? Itu ya Bu, yang kelima mempromosikan orang biar bisa nepotisme sama jadi yang terfavorit. Oh, oke, mendekati 85 lah nilainya. Coba diperbaiki lagi, Naura. Oh, mengangkat orang ya Bu? Betul, mengangkat orang. Jadi ada nepotisme di dalam perusahaan. Yes, jadi kamu mempromosi orang karena kamu ada nepotisme atau favoritisme. Misalnya keluarga atau geng kamu gitu kan ya. Atau tadi, Naura pendiam. Biar saya nggak pusing kalau saya nakal-nakal dikit mainin uang perusahaan, Naura aja deh yang saya angkat misalnya ya. Daripada saya ngangkat siapa misalnya Yudhistira, nanti saya dikomentarin nih mau curang dikit, dia protes, ketahuan deh saya. Jadi favoritisme. Ya. Jadi harus pakai dasar. Lakukan aja seleksi terbuka ya, ambil apa yang kamu mau. Misalnya dia dites psikologi, ambil lembaga psikologi independen, suruh tes, suruh kasih hasilnya, dijabarin di rapat direksi. Nih ya, Naura bagus secara emosional, bagus secara kecerdasan gitu misalnya ya. Naura ranking 1, ya udah dipilih dong ya. Itu contoh. Oke. Nomor 6 tadi, siapa Abdillah ya yang tadi saya minta? Siapa tadi? Abdillah bukan? Halo? Apakah ada Bapak Abdillah? Ada Bu, ada. Bentar Bu. Yes. Like Bu. Boleh. Buka kamus boleh. Apa sih hubris? Nih ya, baca buku bahasa Inggris tuh PR ya. Vocabnya tuh lebih berat dari buku Amerika. Ini kan yang buku kita pakai buku bahasa Inggris. Apa saya artinya hubris? Sana browsing boleh. Angkuh bukan guys? Angkuh Yes, ya sombong. Angkuh sombong. Ya. Nah, angkuhnya gimana tuh maksudnya di bawahnya Abdillah? Orang yang gimana nih? Oh, orang pokoknya itu peraturannya itu bukan buat dia tapi buat orang lain, bukan buat dia Bu. Jadi maksudnya contohnya deh, contohnya kalau kamu nih waktu itu udah nabung nilai 5 ya, coba kalau kamu kasih contoh lagi yang bagus saya tambahin lagi. Misal apa ya? Nomor 7 siap-siap. Siapa nih ya? Erlangga deh. Sama Ajron. Nomor 7 maksudnya apa? Yang nomor 6 yang mau nambahin yang lain boleh, habis nanti Abdillah. Gimana? Ada ide nggak? Yang berat-berat mikirnya. Orang-orang sombong itu loh yang gimana? Kalau hukum tuh dia gimana misalnya contohnya? Bu, nggak mesti di perusahaan deh, yang sekitar aja boleh. Saya mau bantu boleh nggak Bu? Saya mau bantu boleh nggak Bu? Boleh. Kamu siapa? Mufid Bu. Nomor Mufid ya? Oke. Mufid Abdillah 131. Ya, oke. Mufid, tunggu sebentar. Abdillah, udah ada jawaban belum? Belum Bu, belum ada Bu. Oke, lempar ya ke Mufid ya. Oke, Mufid gimana? Jadi maksudnya sombongnya di sini itu perusahaan ini punya peraturan dan dia merasa peraturannya itu untuk orang lain tapi bukan untuk dia. Contoh, begitu, bagus Mufid, contohnya di kantor yang gampang-gampang aja. Contohnya kayak misalnya orang itu wajib datang jam 7 pagi di peraturan di perusahaan itu. Tetapi
orang yang merasa sombong ini tidak datang jam 7 pagi, dia datang malah jam 8 pagi karena dia merasa aturan itu bukan untuk dia. Pintar, saya tambahin 5 tuh ya. Jadi itu yang kayak gitu orang-orang angkuh ya. Jadi jangan bete kalau punya atasan kayak gini nanti. Langsung ingat-ingat, waduh, ethical collapse nih, gitu ya. Jadi kayak gitu ya, jam 7, terus dia datang jam 8. Terus yang jam 7 udah ada kesepakatan, datang terlambat 10 menit dipotong transport, gitu kan. Begitu dia dipotong, dia lebih marah-marah lagi, gitu kan. Ternyata dia adalah keponakannya owner. Nah, ngeselin tuh kayak gitu kan, merasa dia untouchable, dewa, nggak bakal bisa diapa-apain. Marah dia. Masa saya dipotong? Saya bilangin ya sama om saya, loh, gitu ya contohnya. Ya banyak deh di lingkungan kita yang non perusahaan ya. Anda lihat ya orang yang merasa punya lampu strobo nyalak dari sana dari sini gitu kan ya. Ada orang yang arogan nggak mau pakai masker. Nah itulah orang-orang yang hubris ya, yang angkuh. Nah kalau begini dia tidak merasa memiliki perusahaan dan merasa nggak punya aturan. Susah, kamu mau negakin aturan susah karena dia nggak ngasih contoh. Sekali lagi ingat, ethical collapse itu mulai dari atas. Makanya tadi saya kasih contoh-contohnya dulu, baru saya kasih sign. Ya, nggak ada tuh yang ngelakuin tadi kan, Asabri. Ternyata dilakukan oleh supervisor accounting, nggak ada. Ya, oleh atas dianakkan ke bawah. Oke, tadi nomor 7, siapa mau coba? Sama contohnya. Sama, saya kasih 5 tambahannya. Lumayan loh, kuismu rata-ratanya 77 misalnya. Langsung jadi 82. Apa contohnya, Say? Ya, Halo, Bu. Ya, mau nyoba? Siapa Ajron tadi ya? Siapa tadi yang saya Erlangga, Bu. Hah? Erlangga tadi, Bu. Oh, Erlangga. Oh ya, sorry. Erlangga, gimana? Bentar, Bu. Jadi contohnya tuh kayak kita ngelakuin hal baru di rumah. Nah, tapi tuh kita ngelakuin hal baiknya di luar kayak misalnya tuh kayak di lingkungan kantor atau kampus gitu, Bu. Gitu ya. Oke. Boleh, saya tambahin 3 deh ya. Coba contoh yang lain, siapa? Siapa ada ide? Ayo. Ya, betul ya contohnya tadi, tapi karena belum contoh kantor, jadi saya kasih contohnya, kasih nilainya 3. Contohnya seperti itu tadi ya. Kamu misalnya di rumah jawabin orang tua ya, ngelawan, dimintain apa enggak gitu. Tapi kamu bilang ke orang tuamu gini, terus misalnya orang tuamu negur ya, jangan gitu dong gitu ya, di rumah sama ayah bunda jangan ngelawan misalnya gitu ya. Terus kamu bilang, setidaknya aku udah jaga nama baik di luar rumah. Ayah bunda harus bangga sama aku karena aku di luar rumah karena aku dikenal sebagai anak yang baik, berarti kan dikira ayah bunda udah didik yang baik. Nah itu contoh misalnya ya. Jadi poor ethical behavior di rumah di offset ke lingkungan lain. Atau bunda pernah dipanggil nggak sama dosen atau kampus? Nggak kan gitu ya, itu karena aku baik. Aku di sini kan karena aku cuma berempat, cuma kita semua nggak ada yang lihat ya, dan seterusnya, excuse ya. Kalau yang kaitan sama kantor gimana coba? Ya itu tadi, lanjutin aja contoh yang tadi ya. Kamu nggak comply, datang telat gitu ya. Nggak pernah mau dipotong, marah-marah. Tapi kamu setiap Jumat ngasih makanan buat orang satu kantor. Ya, jadi kamu dalam tanda kutip pengen beli image kamu sebagai orang yang baik. Ya, jadi orang taunya, Bu Dewi baik kok, kenapa dia sampai dipecat ya? Ya, jadi kan yang tahu telat, yang tahu dia marah-marah kan mungkin hanya HRD gitu kan ya. Kalau misalnya kamu kerja di manufacturer kan kerja pabrik nggak tahu gitu. Jadi taunya saya yang baik-baik aja gitu karena image yang ditimbulkan saya di luar itu baik. Oke ya, jadi yang penting adalah ini harus memaintain corporate integrity. Nah di Indonesia ada komite yang baru dibentuk. Namanya Komite Nasional, bukan baru dibentuk, baru ngerilis panduan, maaf.
Komite Nasional Kebijakan Governance. Dia baru publish ini. Ya, intinya adalah komite yang bertanggung jawab untuk penerapan tata kelola di Indonesia melalui tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi. Jadi jangan bilang ini cuma buat BUMN, ya, ini buat semua. Nih baru banget. Saya juga nggak tahu nanti dosen lain nerangin juga nggak ya. Nah ini contohnya. Ini hanya buat pengetahuan aja. Nah terdiri dari 8 prinsip. Ya, saya nggak jelasin prinsipnya, tapi buat siapa? Intinya adalah buat perusahaan terbuka dan perusahaan yang menghimpun mengelola dana masyarakat. Yaitu tadi ya, jangan gini, oh bank ya Bu. Belum tentu. Kalau kamu nerbitin obligasi, itu udah kamu termasuk mengelola dana masyarakat karena dananya dari luar. Gitu ya. Dari sini kita akan, dan tadi ya, dan bank asuransi yang memang jelas-jelas kita nabung, kita bayar premi, itu buat atau dana pensiun ya, memang buat sesuatu dikelola oleh perusahaan. Nah ini slide terakhir ya. Nah jadi ini ada 3 kelompok yang diatur. Kelompok prinsip yang pertama adalah mengenai tata kelola pengurusan pengawasannya, yaitu untuk direksi dan komisaris. Nah, kalau udah diatur, maka harus ada yang kedua, yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh direksi. Oke, yang ketiga adalah yang terakhir, ke pihak yang memiliki dan pihak yang merasakan manfaat. Ya tadi contohnya, kalau untuk kasus Jiwasraya, siapa? Pemegang polis. Ya, jadi sebelum Jiwasraya merebak, itu saya punya teman yang asuransinya di Jiwasraya. Dia nanya ke saya, Japri, dia tahu saya ikut asuransi kan, di sana, jadi saya ada di swasta gitu ya, di sana gimana prosesnya? Oh, gampang kok Mbak, saya bilang gitu kan, udah masukin aja formulir klaimnya gitu. Waktu itu tabungan pendidikan anak ya, masukin klaimnya, udah nanti cair. Kok aku dibilang nanti datang lagi ya bulan depan gitu. Malah yang punya adiknya nggak tahu nih suruh datang kapan. Nah itu udah tanda-tanda kamu tidak menjalankan prinsip ini gitu. Oke, ya ini 4 pilar governance-nya, yaitu ethical behavior paling kiri atas yang utama, kemudian accountability, akuntabilitas, ya udah berperilaku etis, kemudian kamu mempertanggungjawabkan ke publik, akuntabilitas. Kemudian transparan, mau lihat apa sih? Ada semua tuh di website. Termasuk interim yang nggak diaudit aja, kalau perusahaan yang benar ada loh. Ya. Dan yang keempat adanya keberlanjutan atau sustainability. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, perilaku terakhir. Boleh, nah pertanyaan juga saya tandain. Ya, kamu siapa namanya? Arina, Bu. Oke, silakan Arina. Kan tadi Ibu ngejelasin yang di financial scandals in Indonesia kan ada 3. Yang PT Jiwasraya, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, sama PT Asabri. Nah, dari 2 perusahaan itu kan di PT Jiwasraya sama PT Asabri kan sama-sama memberikan kerugian negara yang sangat banyak, terutama PT Asabri itu sebanyak 33,7 triliun. Nah, saya mau nanya Ibu, kalau dia udah merugikan negara sebanyak itu, apa kerugiannya akan dikembalikan lagi sama negara, dikembalikan kepada negara, atau masalahnya cuma hanya berdasarkan hukum kayak di penjara pelakunya, atau uangnya dikemanain gitu, Bu? Oke, good ya. Pintar Arina, dah saya tambahin nilainya. Jadi kita tahu ya ada kejahatan pidana, ada perdata ya. Nah, yang merugikan ini saya agak lupa ya. Kan jadi yang satu tuh yang gini loh, yang nyuri, mukulin orang gitu ya. Terus apalagi ya, pokoknya yang kita kekerasan kayak gitu-gitu. Tapi saya lupa yang pidana mana, perdata mana. Nah, kalau untuk kasus Asabri, karena ini mengelola dana pihak ketiga, pidana kayaknya ini ya. Jadi dia tetap harus mengembalikan. Tapi kamu baca beritanya deh, dalam tanda kutip sangat menggemaskan ya. Jadi kan disita nih aset-asetnya ya. Disita asetnya di pengadilan pertama tuh kalau nggak salah ya, udah disitain asetnya. Nah ternyata nanti saya baca lagi atau kalian juga baca lagi, di tahapan selanjutnya dikatakan, ini yang disita aset pribadi ya, direktur yang korupsi ini ya. Ternyata
apa yang Jiwasraya, apa yang Asabri itu ternyata dibilang aset itu diperoleh sebelum kasus ini ada, sebelum, jadi kan dia kejahatannya kan dana investasi ilegal nih. Jadi katakan dia dana investasi ilegal mulai melakukannya dikatakan di tahun 2010 misalnya ya. Nah, asetnya udah disitain dong ya. Nah, kita berharapnya itu dong ya, bisa lah untuk mengembalikan uang, karena pasti yang 2010 ke sini udah nggak tahu, udah bikin PPATK tuh udah susah menangkep ya, udah dipecah dan nggak semudah itu, mungkin juga udah dihabiskan, jadi nggak bisa dibalikin ke negara. Intinya disita lah kapal kalau nggak salah ya, Jiwasraya kayaknya ini kapal 10 kalau nggak salah ya, milik perusahaan shippingnya dia. Dibilangnya gini, kapalnya diperoleh 2010. Sebelum 2010. Berarti kapal ini bukan hasil kejahatan, bukan hasil korupsinya. Jadi secara hukum nggak bisa disita. Nah, kita nggak belajar hukum ya. Mungkin juga benar begitu, karena nggak adil kalau menurut kacamata hukum kali ya. Yang disita, yang dibalikin ya harta dari kejahatannya dong gitu kan. Tapi namanya manusia ya, kamu tahu ya. Kalau ada aturan A, kamu nyari dong di B, tentang B diatur nggak? Kalau B nggak diatur, ya udah kita lakuin yang B. Nah, dia udah lihat kan? Oh, jadi yang belum aja nih yang bisa disita. Kalau gitu, ya kita habisin atau kita pecah, nggak tahu kemana. Kadang ke supir. Kamu kalau baca kasus-kasus yang dulu ya, ada yang supirnya jadi punya uang berapa miliar apa berapa triliun coba. Dilemparin, supirnya nggak tahu. Kalau disuruh buka rekening tuh buat nabung-nabung kayak gitu, karena ATM-nya kalau nggak salah dipegang bosnya. Cuma bilang, kamu buka tabungan dong di sini, nanti supaya jadi tabungannya nggak kepake sama kamu, saya yang pegang ATM-nya. Gitu coba. Gitu Turin ya. Jadi seharusnya dikembalikan. Cuma prosesnya itu nggak semudah kita bilang gitu ya, kayak, dan penjahatnya kan nggak sebodoh kita kali ya, kalau amit-amit kita mau pengen kejahatan kan masih disimpan di tabungan, gampang tinggal diblokir gitu. Ini enggak, jadi masih berlanjut. Nanti itu yang jadi tugas kalian juga 2 minggu lagi itu, cari artikelnya dari berbagai sudut pandang ya, dari sisi etika, dari sisi hukum, dia tuntutannya bagaimana. Ya, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu saya tunggu dulu nih dari rapat koordinasi, karena belum, takutnya dia ngebahas kasus yang beda, nanti kan saya nggak kepake. Itu karena pernah juga keluar kasusnya di UTS, yang PT yang dibahas itu yang keluar gitu. Gitu Rin, bisa dipahami Rin? Bisa Bu, terima kasih. Iya, sama-sama sayang. Oke, ada yang lain? Bertanyalah, mumpung Bu, saya mau nanya Bu. Ya, NIM berapa nak? Saya 2019 782 Bu. 82. Bentar. Ajron, silakan. Ya Bu, kan tadi kan di awal menceritakan tentang karyawan yang terlalu jujur atau terlalu baik kan dimanfaatkan oleh atasan ya Bu. Nah misalnya ada karyawan di situ dia pangkat jabatan awal itu kan junior, akan tetapi oleh direksinya tuh dipaksa naik ke senior. Nah tetapi karyawannya itu tidak mendapatkan fasilitas yang lebih sebagaimana dia yang didapatkan di senior itu gimana ya Bu? Karyawannya itu bilang ke direksinya, apakah membantah atau gimana ya Bu? Oh gitu. Jadi saya ulang ya, takut salah paham. Jadi ceritanya ada junior yang dipromosiin ke senior. Terus secara peraturan perusahaan udah tahu nih senior dapatnya fasilitas apa aja, tapi dia nggak dapat gitu. Iya Bu. Gitu, kayak gitu. Iya Bu. Oke, bagus pertanyaannya. Nah ini walaupun tidak terkait sama yang kita bahas hari ini langsung, maksudnya dia bukan lakukan financial skandal atau apa gitu ya. Tapi coba siapa yang bisa ngasih masukan ke Ajron, saya tambahin nilainya. Gimana tuh baiknya ya? Apa batal aja? Apa minta? Karena tuh orang baik suka dikerjainnya gitu ya. Harusnya dapat mobil, nggak minta kan? Dia udah biarin aja dulu gitu loh. Ya nanti kamu kalau udah seumur saya tuh udah melihat deh tuh yang hitam putihnya para atasan tuh. Yang oh ya dia baik hanya di permukaan, ternyata dia begini ya, ternyata nyuruh begitu gitu. Nah coba kasih masukan saya dong, gimana menjawab pertanyaan Bu, sama ini Bu, apakah nanti ada hukum yang bisa kita berlindung di situ Bu, misalnya kita misalnya ngebantah nih terus diancam, apakah ada hukum yang bisa ngelindungi kita gitu Bu? Oke, good. Saya jawab yang kedua dulu ya.
Kalau hukum secara perusahaan negara ya, artinya yang berlaku umum, jatuhnya adalah kalau kamu diancam. Kan nggak boleh diancam, warga negara itu kan maunya kebebasan ya, kebebasan berpendapat kayak gitu kan kalau di negara. Tapi kan kita bicara lingkup kecil dulu ya, perusahaan. Nah, itu namanya peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu harus disahkan oleh Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Peraturan perusahaan itu untuk bisa disahkan di Disnaker harus ada perwakilan karyawan, buruh, manajerial yang tanda tangan. Jadi harus disosialisasiin dulu sama HRD. Nih ya poinnya, supaya peraturannya itu nggak berat sebelah, nggak nguntungin pimpinan aja gitu ya, terus bikin tadi anak buah jadi ngeri mau ngomong gitu. Nah, peraturan itu harus dibuat seperti itu, tanda tanganin. Baru diajukan ke Disnaker. Disnaker nanti baca. Kalau itu peraturannya ada pembandingnya tahun lalu, dia akan dibandingin sama tahun lalu. Karena kesejahteraan karyawan dan peraturan-peraturan lainnya nggak boleh lebih buruk dari tahun lalu. Sebenarnya udah bagus loh semua peraturan yang dibikin itu ya sama pemerintah tujuannya. Nah, indah gitu loh ya. Tapi kenyataannya tahu nggak apa coba kira-kira dari yang saya ceritain, kenapa endingnya tidak seindah itu? Perusahaan yang nakal bermain di mana? Bu, peraturannya berat sebelah. Kata ibu, udah disahkan karyawan. Kira-kira mainnya di mana tuh perusahaan? Ayo saya ajak berpikir kritis. Cewek-cewek yang pemalu nih mau jawab? Stefani, Febiola, Ashifa, Anggita belum ada suaranya hari ini. Anggita tidak hadir Ibu karena dia nganterin orang tuanya rumah sakit. Oh gitu, tadi saya ngeliat Iya. absensi. Oh gitu, Saya oke. kira kata dia itunya minggu depan Ibu. Oh gitu. Iya. Oke, thank you Ki. Iya Ibu. Gimana coba? Belum ada ide ya karena belum kerja. Tahu nggak pada mainnya di mana perusahaannya? Orang-orang yang disuruh tanda tangan itu dipilih. Orang ya lagi-lagi diem, nggak banyak komplain, cenderung nurut. Kalau perlu dikasih hadiah supaya tanda tangan. Udah ini ceritanya jelek mulu. Loh, kenyataan supaya kamu siap. Ya. Jadi, kalau pada saatnya perusahaan kamu mau bikin peraturan kepegawaian, ajuin aja, Pak, saya perwakilan dari accounting ya. Ikutin step by step-nya. Bagaimana hak dan kewajiban karyawan, hak dan kewajiban pemberi kerja, supaya kamu tahu gimana prosedurnya. Kalau itu tadi ya, kayak Ajron tanya, kalau nggak dikasih fasilitas gimana kita komplainnya, sampein ya di peraturan. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal nunjuk ke peraturan. Di peraturan itu ada. Kalau dulu ya peraturan yang saya tahu itu kan harus mengacu ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu ada, mengancam itu bisa langsung dikeluarkan. Jadi kayak kita nih jadi whistleblower ya. Terus kita diancam, itu bisa kita laporin. Ya, yang mengancam akan dikeluarkan. Gitu. Tapi ya pesan saya itu, karena kita nggak tahu ya, di kerjaan itu kita nggak tahu mana lawan, mana kawan. Karena kalian ini mau bentar lagi lulus, jadi saya ceritain apa adanya gitu ya. Jangan pernah curhat soal kerjaan ke teman sekantor. Terus saya selalu bilang di setiap kelas EPA saya. Ya, cari tahu sendiri masalahnya, cari aturan yang mendasari, ya, bilang ke atasan langsung kamu yang bisa kamu pegang untuk mencari solusi atau tanya ke teman lain kantor yang kamu percaya untuk ngasih arahan. Karena begitu nyampe ke teman kantor, itu langsung berkembang, ya. Alas kali lebar kali tinggi, jadi volume jadi gede. Jadi snowball, jadi langsung berputar makin besar. Jadi kalau jadi kayak temannya Ajron, tanya, ya, lihat dulu di peraturan kepegawaian. Senior dapatnya apa? Oh, harusnya dapat uang transport fix, bukan harian lagi. Tanya, Pak, maaf, saya udah terima nih penawarannya, gitu kan? Tapi kok transport saya masih harian ya, Pak? Tanya aja baik-baik. Mungkin dia juga lupa, ya. Oh iya, kamu udah manajer ya, misalnya kan? Oke, saya usulin dulu ya ke manajer HRD. Dah selesai solve. Kalau misalnya
maaf ya Ajron, kamu manajernya masih di masa percobaan. Nanti ya 3 bulan lagi, padahal kamu tahu nih yang lain langsung dapat. Nggak apa-apa, jangan negative thinking dulu. Mungkin kondisi keuangan lagi nggak bagus. Kamu bilang, Pak, bisa tolong nggak dari perusahaan ada lembar tertulis ditandatangani perusahaan yang bilang bahwa saya begini tuh hanya 3 bulan. Sisanya saya akan dibayar fix transportasinya. Sampaikan. Oh ya, Jeroni ya, makasih ya. Udah paham kondisi keuangan lagi nggak bagus, nggak apa-apa. Gitu. Jangan langsung kita mundur gitu ya. Curang banget, yang di sana dapat begini, kita jangan, komunikasikan dulu. Nggak semua itu seperti yang kita duga, ya kan? Kalau kita lihat orang tua diem, aduh salah apa ya? Langsung kamu rajin cuci piring, anak saya cowok suka gitu tuh ya. Kalau saya diem, nggak mau ngomong, kuliah juga kayak kamu gitu, dia langsung rajin cuci piring apa gitu ya. Itu kan bisa kita lihat seperti itu gitu ya. Jadi atasan kalau fine ke kita, berarti kan kita nggak ada masalah, ya coba aja, ajak ngomong baik-baik gitu. Ya, bisa dimengerti ya, Jron? Bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, oke. Thank you ya pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada, kita udahan dulu ininya, online meet-nya. Kalau ada pertanyaan di chat segala, boleh silahkan. Paling saya cuma nanya 2 pertanyaan. Semoga kita bisa selesai ya 3:30 lebih 10 lah ya. Oke, kita break dulu ya, 5 menit. Sebelumnya saya mau absen yang hadir di sini. Topan Mega nggak ada? Ada ya. Langsung siap-siap 2 ya. Rizky Krisna Bagas. Hadir, Bu. Oke. Krisna Bagas nggak ada ya? Oh ada. Krisna, di mana kamu tadi nggak jawab? Ayo. Hadir, Bu. Di rumah, Bu, ini. Tadi ditanyain kok nggak jawab. Kamu ya? Bukan ya Daniel ya? Sorry. Udah marah. Salah lagi ya. Sorry. Dah, Stefani, Aldo, Febiola. Hadir Bu Stefani. Oke. Febiola hadir, Bu. Aldo nggak datang ya. Erlangga dan Rehan. Erlangga hadir, Bu. Oke, Rehan. Hadir, Bu. Oke, Asifa dan Naura. Hadir, Bu. Siap. Lucky dan Sherlyn. Lucky hadir, Ibu. Siap. Sherlyn hadir, Bu. Siap. Ajron dan Hana. Hana hadir, Bu. Ajron hadir, Bu. Oke. Daniel dan Dinda. Daniel hadir, Bu. Mana tadi kamu, Daniel? Ada Bu di mic, Bu, tapi saya bingung Bu mau jawab apa. Dia bilang. Ya udah, maaf Bu. Soalnya saya bukannya apa-apa, pokoknya ngomong dikit aja tuh kamu dapat poin gitu loh. Tapi kalau kamu nggak jawab, waduh, tuh saya bisa kesalnya sampai minggu depannya gitu ya. Karena kamu jadi kayak nggak menghormati kuliah gitu. Nggak deh, saya nggak gitu ya. Pokoknya intinya gitu deh, harus jawab lah kalau dipanggil ya. Dinda Arliani dan Larasati. Hadir, Bu. Laras hadir, Bu. Ya. Irfan Syah dan Monica. Irfan hadir, Bu. Siap, Monik juga hadir ya. Abdillah dan Arina. Arina hadir, Bu. Siap. Hairul dan Anggita nggak masuk ya. Hairul aja deh. Hairul ada kan tadi? Ada, Bu. Hadir, Bu. Ya, siap. Alif dan Mufid. Alif hadir, Bu. Mufid hadir, Bu. Yoi, Yudis. Hadir, Bu. Siap. Steven nggak masuk kan ya? Oke deh, istirahat deh kalian sampai 3:30 ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama sayang. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya screenshot dulu. Ya, nggak apa-apa, Alif aja boleh.